Lanjut lagi, ini adalah tema yang terakhir di semester 1, yakni tema 5. Kita akan membahas persiapan kita dalam mata pelajaran PKN di KD 3.3 di sini ya. KD 3.3 mata pelajaran PKN untuk kelas 6. Kita bahas langsung saja. Nomor 1, setiap pemilik usaha harus melakukan kerjasama. Contoh kerjasama antar pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhannya yang tepat adalah, kira-kira apakah bentuk kerjasama? Pedagang bakso membutuhkan petani untuk menyuplai bahan baku, bisa jadi. Pengusaha tempe membutuhkan petani kedelai untuk menyuplai bahan baku, iya. Tukang cukur rambut membutuhkan pedagang daging, tidak mungkin ya. Cukur rambut membutuhkan pedagang daging. Pengrajin kayu membutuhkan peternak, nah nyambung juga. Seperti bakso tadi membutuhkan petani. Bakso itu bahan dasarnya adalah daging, otomatis jawabannya adalah yang B, karena tempe itu terbuat dari kedelai. Yang namanya di sini adalah ada kata-kata interaksi ya. Contoh kerjasama antar pemilik. Interaksi di sini kita membahas namanya interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada beberapa macam. Ada interaksi antara individu dengan individu, ya, seorang dengan seorang. Ada individu dengan kelompok, ada kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok. Contohnya apa kalau individu dengan individu? Misalnya ada, ini dia kayak tadi ini, pedagang ini pengusaha tempe sama petani kedelai. Ini individu dengan individu. Individu dengan kelompok masuki. Contohnya kayak apa gitu ya? Misalnya ada seorang yang membutuhkan di suatu perusahaan, ada orang yang butuh perusahaan. Nah, itu individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok, misalnya interaksinya antar pemain sepak bola. Di situ ada kelompok A sama kelompok B sedang bertanding. Itu adalah contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nomor 2, contoh sikap yang patut ditiru oleh pemilik usaha dalam menjalankan usahanya adalah melakukan cara tidak sehat. Tak mungkin, jangan ya, tidak boleh ini. Mudah berganti usaha, ya jangan juga. Ini pantang menyerah dia, pantang menyerah dalam merintis usaha, jangan juga. Ya tidak berhasil kayak gitu sih. Melakukan persaingan usaha tidak sehat loh. Tidak sehat berarti otomatis yang mana ini yang patut ditiru oleh pemilik? Pantang menyerah, tidak menyerah ya berarti ya. Iya, tidak sehat, mudah berganti usaha, mudah putus asa. Ini pantang menyerah berarti otomatis. Jadi tidak mudah menyerah dalam melakukan usaha. Nyambung ya di sini ya. Nah, lanjut lagi. Berikut ini bukan manfaat berwirausaha bagi masyarakat sekitar adalah meningkatkan penghasilan, pasti. Mengurangi pengangguran, iya pasti juga. Meningkatkan kesejahteraan, luar biasa. Meningkatkan kriminalitas, ya masa kalau kita sudah bekerja tetap berbuat kejahatan, ya jangan ya. Otomatis ya. Lanjut lagi ke soal nomor 4 dan nomor 5. Di sini ada soal nomor 4. Adakah soal di sini berikut termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang dengan bekerja pada orang lain? Apakah itu kegiatan ekonomi? Itu teman-teman ada 3 macam. Sebelum itu kegiatan ekonomi apa sih tujuannya sih? Kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada 3 macam kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi, ya, ada distribusi. Jadi ini ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan satunya kegiatan konsumsi. Kalau produksi kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa ya. Wongi orangnya disebut namanya produsen. Distribusi kegiatan menyalurkan barang atau jasa, orangnya disebut namanya distributor. Sedangkan konsumsi kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa, orangnya disebut namanya konsumen. Otomatis
Berikut termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang dengan bekerja pada orang lain. Mendirikan usaha peternakan ayam sendirian biasanya ini ya. Membuat industri pembuatan tahu dan tempe sendirian juga bisa. Bekerja sebagai karyawan di pabrik. Ya, ini bekerja pada orang lain. Mengolah lahan milik pribadi dan untuk ditanami padi ini sendirian. Otomatis kalau yang bekerja dengan orang lain ini dia. Ya, sebagai karyawan pabriknya. 5. Dalam kehidupan manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini termasuk sifat manusia apa? Nah, manusia itu bisa sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kalau individu ini dia punya kemampuan sendiri, ya punya kreativitas sendiri. Kalau sosial itu tidak bisa hidup sendiri, otomatis dia butuh orang lain. Di sini ada kata-kata membutuhkan orang lain. Jadi jawabannya adalah makhluk sosial. Nyambung ya? Itulah pembahasan mata pelajaran PKN di tema 5 kelas 6 KD 3.3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.